Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Satria Fonde di Cold Wet Weather. Setiap hari dari pagi bangun sampai nanti malam saya tidur, weather di Inggris ini hujan terus, jadi nggak bisa kemana-mana. Thanks God saya kerja dari rumah, dan di waktu senggang saya mau cerita sama kalian sambil bikin vlog kisah nyata yang lumayan berbeda. Karena ada aspek dari sejarah, dari politik, dari ekonomi, geografi, dan segalanya. Mudah-mudahan kalian bisa memetik ilmu dan manfaat dari vlog kali ini. Bagi yang belum tahu, mungkin sudah banyak bagi kalian yang tahu dari melihat thumbnail dan judulnya, yaitu tentang Amerika. Kenapa Amerika itu so powerful? Saya dulu juga sering bertanya-tanya, tapi ya saya melakukan riset, saya juga belajar, dan saya sudah pernah ke Amerika 3 kali. Di situ saya bisa melihat, oh begini toh kenapa Amerika ini powerful dan sangat berkuasa dibilang di dunia ini. Apapun mereka kuasai, right? Apalagi dalam situasi perperangan selalu ada campur tangan Amerika, selalu ada keputusan Amerika. Seperti baru-baru ini Israel menyerang Lebanon, Hezbollah, sama Palestina, sama Irak, sama Iran, sama Vietnam, sama Jepang dulunya, sama negara-negara di Eropa. Nah, pertanyaannya, kok bisa mereka se-powerful itu? Gimana sih sejarahnya? Nah, bagi kalian yang belum tahu, simak terus cerita saya yang saya ambil dari riset, dari sumber-sumber yang menurut saya sangat bisa dipercayai. Karena ada buktinya sekarang juga, secara analisa juga benar. Begitulah ceritanya. Nah, kalau kita bicara tentang Amerika Serikat, right? Pasti kita yang sudah pernah belajar, orang pribumi, native American itu adalah bersuku Indian. Bukan orang India ya, tapi memang sukunya Indian. Nah, sebelum orang Indian itu nyampe di sana, gimana sih asal orang Indian itu sebenarnya? Nah, kita sedikit geografi di sini. Kita mengetahui dulu tentang bumi ini. Jadi, jutaan tahun yang lampau, saya nggak akan bahas itu karena itu saintisnya banyak banget pendapat-pendapat tentang apa bumi kita, planet yang kita berdiam sekarang ini, yang kita tahu nggak ada perubahan semenjak kehidupan kita, right? Menurut saintis ilmuwan, bumi ini selalu ada perubahan karena kita hanya hidup paling lama 110 tahun mungkin atau 125 tahun. Nah, perubahan itu bisa dirasain kalau kita mungkin hidup minimal mungkin 1000 tahun guys, atau 1 juta tahun. Jadi orang yang hidup 1 juta tahun itu bakal kelihatan banget bagi mereka apa-apa aja perubahan di bumi ini. Tapi unfortunately, sayangnya kita nggak ada umur manusia sampai ke 1 juta tahun, ya kan? Nah, jadi kita yang hidup di bumi ini yang cuman beberapa puluh tahun atau 100 tahun, around that max, kita nggak ada ngerasain. Dan menurut ahli, bahwa dulu, karena kita bahas Amerika nih, antara Amerika dan Asia dan benua lain itu dikumpulin sama salju, yaitu Ice Age namanya. Jadi orang-orang Indian ini berasal dari campuran antara Eurasia namanya, orang Eropa Utara kayak gitu, terkutub-kutub di kutub-kutub itu. Jadi akhirnya mereka menginap hotel kali Amerika. Ya, mereka berdiamlah di Amerika yang kita sebut aja USA, karena dari sejarah ini akan membingungkan kalian. Kita sebut aja USA, oke? Yang di USA sekarang ini itu dulunya orang Indian, bersuku Indian. Jadi mereka beranak pinak di sana sekitar 30.000 tahun yang lampau. Dan mereka menyebarlah dari Kanada sampai ke Central Amerika. Nah, sama seperti tribe atau orang-orang kuno dulu, mereka hidup secara berkelompok dan mereka jenisnya orangnya sama karena sudah ribuan tahun di sana, jadi populasinya semakin banyak. Nah, itulah orang asli Amerika kalau kita mengambil sejarahnya mulai dari 30.000 tahun yang lampau. Oke. Kemudian yang kita tahu kalau kalian sekolah, pastilah sekolah, ya, yaitu yang menemukan, katanya menurut sejarawan adalah yang menemukan benua Amerika, udah banyak tahu, yaitu Columbus. Nah, Columbus mendarat di abad ke-15 di Central Amerika, salah satu pulau yang disebut sekarang itu Caribbean.
Jadi Pak Columbus ini dari Spanyol. Nah, katanya Bapak Columbus ini memberikan kabar dengan grupnya dia lah. Nggak mungkin ya dia sendiri, dulu kan ada perahunya. Mereka kabar lah ke Spanyol kalau dia itu menemukan Amerika. Oke, benua Amerika. Karena Amerika ini ada Amerika Utara, Sentral Amerika yaitu Meksiko sekarang ini, kemudian Amerika Selatan di mana ada Brazil, Argentina, Kolombia dan lain-lain. Nah, sebelum kita mendalami tentang Amerika ini, kita balik dulu ke Eropa, guys. Well, kita bahas dulu Eropa karena link antara Eropa ini, negara-negara Eropa dengan Amerika Serikat ini atau USA ini adalah sangat kuat. Sejarahnya sangat-sangat dalam banget, oke? Jadi, di abad ke-15 itu, di saat Columbus menemukan Amerika itu, katanya begitu ya. Nah, karena banyak sekali, kenapa saya bilang gitu? Karena banyak sekali opini-opini lain, studi-studi lain yang mengatakan Amerika itu bukan Columbus yang menemukan. Kata orang Viking, mereka duluan yang menemukan Amerika. Belum lagi suku Viking yang dari Norwegia itu ya. So, kita berdasarkan mayoritas saja. Kita ambil aja Columbus, karena ini bukan pembahasan tentang sejarah, oke? Karena saya bukan ahli sejarah. Right, di masa itu, di Eropa sendiri, dalam ya zaman-zaman kerajaan, banyaklah kerajaan di Eropa ini termasuk di Inggris, Spanyol, Prancis, atau Jerman, atau Belanda juga. Nah, rakyat di Eropa ini ya kehidupan di zaman kerajaan, yang kaya ya kaya, yang bekerja sama kerajaannya bekerja. Jadi kehidupan petani ya mayoritas kayak itulah ya. Karena banyak petani di sini dulu. Karena masih manual semuanya kan. Nah, kehidupan lumayan susah, perekonomian lumayan susah, banyak orang-orang yang tidak punya rumah kayak gitu. Nah, tambah lagi perperangan antar negara ini. Mungkin dulu nggak ada, belum jelas perbatasan negara, tapi ada kerajaan kayak kerajaan Spanyol, Prancis. Nah, mereka ini selalu perang, you know. Jadi sekarang ini, mohon maaf ya karena saya orang Islam, di blame Islam atau orang Asia atau Middle East yang perang, yang teroris, kayaknya ironik banget, sangat-sangat munafik kalau menurut saya. Oke. Karena kalau kita mengkaji lagi tentang sejarah yang mau kita bahas ini, bahwa di Eropa dulu itu benar-benar perang terus guys, perang wilayah, perang apa aja, you know. So, jadi ada beberapa kelompok atau bagian dari departemen-departemen dari kerajaan ini, mereka suruhlah oleh rajanya itu untuk pergi berlayar, mencari tempat lain atau explore. Zaman dulu juga orang-orang pun curious ya, penasaran juga gimana sih kehidupan di luar, apakah ada tempat lain di luar, apa cuma Inggris atau cuma Spanyol, Eropa aja yang mereka tahu. Jadi mereka itu mengeksplor juga, termasuk Columbus itu. Nah, karena si Pak Columbus ini sudah memberitahu, rombongannya dia memberitahu ke Spanyol bahwa mereka menemukan Amerika, dikirimlah oleh kerajaan Spanyol, orang Spanyol atau tentara Spanyol untuk mengeksplor lebih dalam Amerika ini. Nah, Spanyol ini mendarat di Karibian, kemudian nyebrang ke Meksiko, kemudian turun ke selatan. Jadi mereka jajahlah ya di Amerika Selatan, cuman Brazil yang enggak. Selebihnya kayak Peru, Kolombia, Chile, itu semua dikuasai oleh Spanyol yang menjajah di abad ke-15 itu. Nah, di abad ke-16, satu abad setelah itu, datanglah Belanda, Prancis, sama Inggris. Mereka juga mulai berlabuh membawa tentara mereka ya, dengan senjata zaman dulu ya. Jadi yang Belanda, darat yang sekarang disebut dengan New York. Dulunya pas Belanda nyampe di sana, dikasih nama sama Belanda itu New Amsterdam. Kemudian Belanda juga menjajah ke daerah agak selatan, beberapa pulau di Karibian, kemudian Suriname, pasti sudah tahu. Nah, Prancis berlabuh atau berlayar dari Prancis dan berlabuh di bagian utara timurnya Amerika, termasuk Kanada. Jadi agak ke utara Prancisnya. Mulailah di sana mereka menjajah. Dan Inggris juga berlabuh di dekat New York.
Nah, jadi Inggris yang punya polemik ini sama Belanda. Gimana ini solusinya? Jadi 4 negara penjajah yang mendarat di benua Amerika, baik utara, sentral, dan juga selatan. Sebagai bukti, sekarang ini seperti di Kanada, Perdana Menterinya bicara Prancis, dan di Montreal itu masih official language-nya itu adalah bahasa Prancis. Dan New York udah pasti bahasa Inggris, kemana Belanda perginya. Itu ada ceritanya juga. Dan di bagian Amerika Selatan sampai sekarang termasuk Meksiko kecuali Brazil, mereka mayoritas semuanya berbahasa Spanyol. Dan bonus Portugal. Portugal mendarat di Brazil, cuma Brazil. Jadi Brazil juga nggak punya bahasa, guys. Nggak ada bahasa Brazil. Yang ada bahasanya Portugis. Para negara-negara penjajah yang dari Eropa ini, mereka udah mulai membangun. Maksudnya mulai berdiam di sana, mulai mencari potensi di wilayah-wilayah di Amerika ini yang mau mereka bangun, mulai membangun komunitas mereka. Tapi bagaimana dengan orang lokal? Yaitu orang Indian ini, yang berada di Amerika Serikat, di USA ini. Dan juga orang-orang yang berada di Amerika Selatan, atau suku Inca namanya. Kita fokus ke Amerika, jadi kita nggak fokus ke Amerika Selatan, oke? Jadi USA ini nggak kosong, ada jutaan penduduk di sana. Nah, namanya insting penjajah, mereka pasti mau menyingkirkan orang-orang pribumi di sana. Mereka mulai di mana wilayah yang mereka tempati, mereka bunuh. Sadis. Pokoknya mereka lenyapkan atau cleansing namanya. Genocide. Jadi orang-orang lokal Indian ini baru di bagian timurnya Amerika. Karena Amerika ini ada di bagian barat juga seperti California juga. Nah, para penjajah ini mulai membunuh. Nah, karena begitu banyak penjajah, terutama di Amerika Serikat ini, di USA ini akan ada polemik, terutama di bagian New York, yaitu Belanda sama Inggris sama-sama mendarat di daerah sana. Nah, Inggris mulai bernegosiasi dengan Belanda, karena Inggris juga menjajah wilayah-wilayah di bagian timur, itu di Asia. Termasuk di Indonesia, ada salah satu pulau yang bernama Pulau Ran, dan beberapa pulau juga jajahan Inggris dibarterlah sama Inggris ini dengan Belanda. Kamu bisa mengambil, karena Belanda ini suka rempah-rempah kan, suka banget pokoknya, kayak kopi atau buah pala semacam itu. Kamu ambillah Pulau Ran, beberapa wilayah di bagian timurnya di Indonesia, kasih Manhattan atau New York ini buat Inggris daripada kita perang katanya, karena kekuatan mereka ya sama-sama ujung-ujungnya hasilnya bakal kacau ya kan. Jadi mereka setuju dan Belanda fokus menjajah bagian Asia dan juga Suriname. Makanya itu Suriname ada sejarahnya juga dengan Indonesia ya. Sama cara penjajahannya sebenarnya sama. Cuman Inggris ini mungkin banyak orang bilang mereka membangun negara jajahannya. Anyway, mungkin itu nggak 100% benar. Nah, Inggris sudah menguasai Manhattan atau New Amsterdam ini. Diganti nama dengan New York karena dipimpin saat itu oleh salah satu raja, mungkin ada hubungannya dengan York. York itu adalah ada sebuah kota di sini, provinsi di Inggris ini, York. Jadi mereka itu nggak jarang yang mengasih nama-nama baru. Mereka mengambil nama-nama kota yang ada di Inggris ini, di UK ini, dibawa kemana mereka menjajah. Makanya banyak kota-kota di Amerika, termasuk di Australia, itu namanya sama. Ada di sini, kayak Liverpool juga ada di Amerika, ada juga di Australia. Nah, para penjajah ini udah sibuk ini mengambil wilayah orang ya, orang Indian ini, suku native Amerika ini, dengan cara membunuh, dengan cara menyingkirkan mereka, karena mereka itu sudah berpengalaman perang di Eropa sendiri, di negara, di rumah negara mereka, di rumah benua mereka selalu perang. Jadi mereka itu terpaksa bikin senjata kan di Eropa ini. Nah, pas mereka menjajah, mereka bawa senjatanya, termasuk pistol, termasuk semua senjata-senjata tajam. Dan orang Indian itu
nggak tangan kosong, tapi lebih ke tradisional. Kalau kayak di Indonesia kan bambu runcing, kalau orang Indian itu ya seperti panah atau tombak kayak gitu. Sementara tentara penjajah ini mereka bisa nembak dari jarak jauh. Dengan mudah lah mereka menyingkirkan orang Indian ini. Ya sangat brutal banget, you know. Nggak cuman satu atau dua orang atau apa-apa. Nggak ada pembelaan dengan penjajahan ini. Benar-benar menjajah dan mendestroy, you know. Seperti misalnya mereka datang di Liverpool ini, banyak orang Indian dihancurkan, dimusnahkan semuanya, habis kosong. Nah, di New York ini mulailah Inggris membangun New York ini dengan membawa hasil curian mereka. Saya bilang curi karena mereka jajakan negara-negara seperti di Afrika atau India atau di Malaysia. Mereka ambillah produk barang-barang jajahan mereka itu, hasil dari jajahan mereka itu, terutama tembakau itu dibikinlah di New York. Nah, mereka butuh tenaga kerja, dibawalah orang-orang yang dari Inggris, rakyat mereka yang di Inggris ini dikirim untuk bekerja untuk memulai kehidupan baru di New York. Makanya banyak itu di abad-abad ke-17 di saat penjajahan itu, banyak orang Inggris datang ke Amerika. Dan tenaga paksa juga, mereka juga merekrut tenaga paksa dari Afrika, dari negara jajahan mereka, itu disebut dengan slavery, orang-orang berkulit hitam itu, untuk bekerja paksa di New York itu, untuk membangun New York itu tanpa, kalau membangkang ya dibunuh, semacam itu. Pokoknya pekerjaan paksa, jadi gratis tenaga kerja. Dan pastinya perekonomian di New York booming, maju, meningkat, untungnya banyak. Nah, karena di Inggris ini sendiri atau di Eropa juga, di masa-masa itu juga masih masa-masa perang, masa-masa penjajahan dari kerajaannya sendiri, masih banyak orang-orang miskin. Jadi mereka tergiur untuk pindah ke Amerika, memulai kehidupan baru. Bisnis mulai dibuka di sana, dan berharap masa depan mereka jauh lebih baik dibandingkan mereka tinggal di Inggris ini. Kita kan tahu banyak negara-negara seperti di Asia itu dijajah oleh Inggris, tapi jarang orang Inggris yang datang ke sana atau bekerja ke sana atau dibikin seperti Amerika atau New York. Mungkin salah satunya adalah cuaca juga, karena di Amerika agak lumayan sama dengan di Inggris cuacanya. Kalau terlalu panas mungkin mereka juga nggak suka kali. Nah, Inggris ini udah mulai membabi buta, mulai dari New York diperluaslah arah ke barat ya, karena Amerika kayak gini kan. Jadi diperluas ke barat sedikit wilayah-wilayah jajahan mereka, perekonomian mereka mulai bangun gitu dengan tenaga-tenaga kerja gratis dari Afrika. Dan orang Afrika ini datang ke sana, mereka bawanya pakai kapal besar itu. Nah, semakin banyak orang Afrika datang, ya populasi mereka semakin tinggi juga, semakin banyak juga di Amerika. Malah antara negara-negara penjajah ini kayak Prancis, Spanyol, Inggris, dan Belanda, mereka kayak barter tenaga kerja gitu, slavery. Barter tenaga kerja paksa gitu. Jadi mereka jual ke Belanda, Belanda jual ke mereka kayak gitu. It's unbelievable, you know. Banyak orang mikir, oh karena itulah orang-orang itu bisa maju karena penjajahan dari negara-negara ini, colonization, bisa bikin civilization semakin maju gitu. Kalau nggak dijajah belum tentu mereka civilization-nya sebagus sekarang kayak gitu. Tapi menurut saya nggak setuju. Itu hanyalah pembelaan dari orang-orang yang berasal dari negara penjajah. Kalau saya ngomong sama orang sini, mereka bilang, oh untunglah kami jajah, kalau nggak kalian masih tinggal di gubuk. Kayak gitu. Ada juga yang narrow-minded. Anyway, kita kembali dengan cerita ini sedikit aja. Nah, kembali ke situasi Amerika Serikat, United States. Di bagian utara itu si Prancis sudah membabi buta, di bagian timur sama Inggris mulai ke sini, dan di bagian karena Spanyol mulai dari Meksiko, Spanyol masuk dari bagian barat, right? Dari bagian barat itu California. Makanya daerah-daerah di California itu kayak San Diego, San Francisco, itu kan nama-nama Spanyol semua ya. Jadi karena pengaruh dari penjajahan dari Spanyol itu. Jadi ya nasib dari orang Indian ini
setiap penjajahan ini semuanya memakan nyawa orang Indian pribumi. Mereka sama aja dibunuh. Nggak ada yang namanya oh Inggris lebih baik, Prancis lebih baik, atau Spanyol lebih baik. Sama aja. Mereka menghabisi, clean, membersihkan orang-orang pribumi di sana. Nah, karena 3 negara penjajah ini, akhirnya Inggris sama Prancis bertemu di tengah. Nah, bertemu di tengah sambil mereka bunuh orang ini juga ya, orang lokal, orang natifnya, original dari Amerika ini, tapi mereka juga perang antara penjajah sama penjajah. Peranglah Prancis sama Inggris di Amerika ini. Itu terjadi di abad ke-18. Jadi udah berabad-abad berarti mereka menjajah, yang mulai dari abad ke-15, 16, 17, akhirnya 18 bertemu dengan Inggris. Jadi kalian bisa bayangin populasi di Amerika atau kehidupan di Amerika Serikat ini, orang-orang yang dikirim, mereka mungkin udah mati juga yang original, yang pertama nyampe di sana gitu ya, yang dikirim dari Inggris. Jadi mereka juga udah berpopulasi sini. Saya jelasin ini nanti ada hubungannya dengan akhir dari kisah Amerika ini. Nah, ya jadi pindah ke Amerika di abad ke-16, kemudian 2 abad setelah itu ya pastilah rame ya kan, udah beranak pinak juga. Mungkin mereka nggak tahu kalau mereka itu adalah nenek moyangnya dari penjajah yang dikirim dari kerajaan Inggris kayak gitu kan. Bertemulah Inggris dengan Prancis, sama-sama penjajah ini, dan mereka perang tapi dimenangi oleh Inggris. Nah, Prancis kembali lagi ke utara, yaitu di Kanada. Karena Prancis ini mulai masuk ke Amerika kan, temu kayak gini. Nah, kalah dari Inggris, Prancis balik ke Kanada, dan Inggris dengan senang hati memperluas. Tapi akibat dari perang ini, namanya perang, biaya perangnya pasti mahal. Inggris bangkrut, kekurangan dana untuk melanjutkan penjajahannya. Dilaporlah ke kerajaan yang di Inggris ini, di UK ini. Nah, karena penjajahan ini berabad-abad, yang kita tahu bahwa penjajah ini akan membayar pajak. Yaitulah untung dari kerajaan Inggris yang di UK ini. Mereka kirim orang untuk menjajah di sana, kemudian apapun hasilnya di sana mereka pajak, ya bayar. Itulah untungnya untuk mengembangkan UK, Inggris ini. Jadi di situ orang-orang yang sudah hidup berabad juga, walaupun mereka dari negara penjajah, mereka juga pendatang seperti orang Inggris ini yang datang dulunya untuk bekerja, terus mereka sudah 2 abad di sana, dan anak-anak cucu mereka juga join dengan penjajah yang sudah yang sudah settle di Amerika ini. Dan mereka juga mikir, kok kita bayar pajak katanya ya kan. Nah, mereka udah ngerasa ini negara mereka, ini kayak Israel sekarang, udah ngerasa Israel itu negara mereka ya kan. Tapi mereka harus bayar pajak ke UK, ke kerajaan Inggris. Mereka udah mulai nggak mau karena mereka udah bangkrut dengan perperangan ini. So, bertemulah semua pemimpin-pemimpin penjajah Inggris ini di yang disebut sekarang adalah Boston. Itu pada abad ke-18 bertemulah pemimpin-pemimpin ini di Boston. Mereka berdiskusi bagaimana yang harus mereka lakukan. Mereka udah ngerasa nggak mau lagi ada hubungan dengan UK, dengan Inggris ini yang di Eropa. Jadi mereka meminta bikin petition kalau mereka nggak mau bayar pajak lagi gitu. Karena mereka udah ngerasa Amerika yang mereka huni ini belum seluruhnya, baru sebagian ini, karena mereka mau lanjutkan, udah negara mereka, udah kampungnya mereka, karena udah 2 abad di sana ya kan, nenek moyangnya atau kakek neneknya dulunya gitu. Mereka ini yang menjajah, terus menjajah ini adalah generasi baru yang dulunya datang di abad ke-16 dari Inggris gitu. Sementara kerajaan Inggris selalu mengeluarkan pajak-pajak baru, bikin mereka, aduh, kita yang bekerja di sini, masa orang yang di UK yang dapat untung gitu. Jadi berdiskusilah mereka, dan akhirnya mereka bilang nggak mau lagi dan mereka mau merdeka.
Nah, di saat mereka ingin merdeka ini, Amerika posisinya itu nggak sebesar sekarang ini, masih setengah bagian timur, di bagian barat, itu di California masih Spanyol, di atas sedikit, di bagian Kanada, itu Prancis. Tapi Prancis kan kalah tadi ya oleh Inggris. Jadi mereka udah mulai mundur ke atas. Nah, pada tanggal 4 Juli 1776, para penjajah dan orang Inggris yang sudah ada di Amerika ini, yang sudah beranak pinak ini, mendeklarasikan kalau mereka itu merdeka. Yang mereka sebut negaranya yaitu The United States of America, atau yang disebut dengan Amerika Serikat bagi kita, USA. Dan mereka tidak mau membayar apapun lagi ke UK, negara asal mereka yaitu Inggris ini, ke kerajaan. Nah, kerajaan dapat berita itu, setahun setelah itu, kerajaan Inggris mengirim militernya untuk membasmi mereka ini. Jadi orang Inggris bilang, kamu ini pengkhianat katanya. Awalnya kamu dari sini, kemudian kamu pengen merdeka dari kita, padahal sama-sama orang Inggris ya kan. Tapi karena mereka nggak mau bayar, jadi ya itulah. Jadi mereka itu para pengkhianat, orang-orang Amerika itu ya kan, yang kita sebut orang Amerika sekarang. Jadi pengkhianat sama Inggris. Ya akhirnya marahlah Inggris. Tahun setelah itu, di tahun 1777-an atau 78-an, diseranglah sama Inggris, mendarat di dekat perbatasan Kanada. Nah, karena Amerika Serikat ini, kita sebut Amerika Serikat sekarang, nah, yang baru ini ya, nah, mereka belum ada, belum secanggih Inggris UK ini, negara asal mereka. Jadi pertahanan militernya belum sekuat UK. Nah, Amerika Serikat yang baru ini akhirnya mengontak Prancis yang berada di Kanada. Dibilanglah sama Amerika Serikat yang baru ini, hey, itu ada UK mau mendarat, itu adalah musuh kita katanya. Ayo kita berteman, diajaklah sama Amerika Serikat baru ini untuk berteman dengan Prancis, padahal dulunya perang. Ayo kita lawan mereka gitu. Nah, Prancis juga tergiur karena Prancis juga takut kan sama UK yang bikin mereka kalah dulunya. Jadi Prancis panggil, karena ini udah 2 abad ya dari awal mereka mendarat di Amerika ini. Jadi udah banyak pertukaran politik di sana. Nah, jadi Prancis ini ngajaklah Spanyol, Belanda, sama Portugis juga untuk melawan tentara UK yang baru datang ini. Setelah 1 tahun Amerika Serikat terbentuk, Amerika Serikat yang baru ini dilawanlah mereka, akhirnya mundur. Itu dipimpin oleh Amerika Serikat baru yang pemimpinnya yang bernama George Washington. Itu adalah salah satu, bukan salah satu, memang orang yang sangat bersejarah di Amerika Serikat sekarang ini. Oke. Akhirnya the UK, kerajaan Inggris ini balik dan mundur dan harus menerima. Nah, di tahun 1783 Amerika Serikat atau the United States of America direcognize sebagai sebuah negara oleh negara-negara lain. Official adalah negara gitu. Kalau di tahun 1776 kan cuman mereka aja yang bilang mereka merdeka. Kemudian 6 tahun setelah resmi menjadi sebuah negara, di tahun 1789 terpilihlah presiden pertama, itu George Washington. Nah, senanglah penjajah-penjajah ini, yang Amerika Serikat baru, mereka langsung menambah daerah jajah-jajahan mereka, karena mereka nggak harus bayar lagi pajak ke UK, ke kerajaan Inggris. Dan karena Prancis membantu, Prancis juga nggak mau, nggak gratis. Prancis dibolehin juga menjajah bagian, masuk lagi ke Amerika Serikat, mulai dari utaranya, dari Kanada, masuk lagi. Dan akhirnya Prancis, karena 2 penjajah kan nggak mungkin daripada perang lagi kan, karena sudah mulai berteman, akhirnya mereka bikin deal. Sementara wilayah-wilayah yang sudah dijajah oleh yang Amerika Serikat baru ini, yang udah settle itu, perekonomian mulai
terus bangkit kan. Dan jadi mereka mempunyai uang, dan setiap wilayah yang dijajah oleh Prancis ini dibelilah sama yang Amerika Serikat baru ini. Oke, tinggallah California. Nah, di sebelah barat ini dari Amerika Serikat ini atau USA ini, itu California yang dijajah oleh Spanyol. Amerika Serikat baru ini udah terbentuk, udah stabil, mempunyai presiden, dan berlanjut mengekspand, memperluas negara Amerika Serikat baru ini. Tapi harus melawan Spanyol dulu. Nah, kita bicara di bagian barat, yang Spanyol lagi enjoy-enjoy menjajah California, Meksiko, ya kan, bagian selatan dari Amerika Selatan ini. Akhirnya pemberontakan rakyat dari California dan juga Meksiko, dulunya ya Meksiko juga namanya, terus akhirnya penjajahan Spanyol berhasil disingkirkan oleh Meksiko. Pemberontakan mulai terjadi, bukan pemberontakan sih, perjuangannya ya memberontak ke penjajah maksudnya. Perjuangannya mulai pada tahun 1810 sampai ke 1821, berarti 11 tahun. Kita nggak bicara secara panjang tentang Meksiko ini. Ya, California itu pernah jadi miliknya Meksiko dulu. Itu satu negara mereka. Dan akhirnya di tahun 1846, berarti sekitar 15 tahun, 26 tahun setelah itu, berontaklah rakyat di California ini dan melawan Meksiko kayak gitu, ingin pisah dari Meksiko. Jadi 2 tahun setelah itu, State of California terbentuk. Jadi berdirilah California. Makanya California itu sampai sekarang kalau nggak salah masih disebut sebagai wilayah atau negara bagian. Mereka mempunyai rule sendiri juga. Ada beberapa rule di Amerika itu hanya berlaku di California tapi nggak berlaku di tempat lain. Jadi setelah California ini mandiri, merdeka lah begitu dari Meksiko, kemudian 2 tahun setelah itu mereka join dengan Amerika Serikat yang baru ini pada tahun 1850. Meksiko udah terpisah, Amerika banyak lagi beberapa wilayah dan mungkin seperti Texas juga mereka join dengan Amerika Serikat yang baru ini. Dan akhirnya Amerika yang kita lihat sekarang, the United States of America yang kita lihat sekarang, begitulah pembentukannya secara umum, mulai dari timur, New York sampai ke California. Jadi mereka bersatu. Nah, dari semua peristiwa penjajahan ini yang berlangsung berabad, 3 abad atau berapa abad itu yang paling dirugikan pasti kalian sudah tahu adalah orang natif Amerika sendiri, karena mereka benar-benar mengklaim genocide sekitar 90%, itu sekitar 55 juta jiwa orang Amerika atau orang Indian ini dilenyapkan oleh para penjajah ini. Jadi cuman sisa 10% orang Indian. Begitulah sadisnya penjajahan mereka. Mereka mereplace dengan orang-orang mereka dari negara asal mereka. Dan akhirnya mereka merasa, ya karena mereka lahir di sana sudah puluhan tahun, akhirnya mereka bilang itu adalah negara mereka. So, sama kejadiannya seperti di Palestina, yang dulunya Palestina dan sekarang. Karena Israel baru aja puluhan tahun, oke lah kalau Amerika mungkin udah berabad, kalau ini baru puluhan tahun dengan bangganya bilang, ini negara saya, ya kan? Tapi intinya sama, penjajahan selalu yang menderita ya yang dijajah. Apapun, walaupun udah ratusan tahun seperti di Amerika ini, tetap yang sudah menetap di sana ribuan tahun lamanya adalah orang Indian. Karena mereka lemah, karena mereka cuman tribe. Kenapa suku-suku seperti itu mereka nggak mempunyai kemajuan dalam militer, mereka nggak ada pikirannya militer, karena mereka nggak ada yang
yang menjajah, maksudnya nggak ada perperangan. Itu benar. Jadi seperti orang Eropa itu kenapa mereka maju? Karena mereka bertengkar mulu di negara Eropa ini, baik Jerman sama Belanda, Belanda sama Inggris atau Inggris sama ini. Sampai, beberapa perang di Eropa ini memang mereka lah sumber dari peperangan di dunia ini. Dan dari itu mereka bagus kekuatan militernya mereka, army mereka mulai dari zaman dulunya. Nah, kita kembali ke Amerika Serikat yang baru ini, yang sudah terbentuk seperti peta yang kita lihat sekarang ini, sudah besar, namanya negara besar, perekonomiannya tentu lumayan banyak di berbagai bidang, apalagi tenaga kerja paksanya itu baru beberapa, masih tahun 19-an masih ada slavery itu di Amerika. Jadi belum lama ini loh yang yang human right itu ada gitu, masih ada. Nah, karena tenaga kerja yang mereka bawa dari Afrika ini selalu berlanjut untuk membangkitkan perekonomian di Amerika Serikat baru ini, mereka nggak bayar orang Afrika ini, mereka treat mereka seperti sampah, diskriminasi, apapun, termasuk orang-orang Inggris atau orang Prancis yang menetap di sana, karena setiap penjajahan mereka bawa-bawa orang rakyat mereka dari Eropa kan. Mereka juga mendiskriminasi, menganggap orang berkulit hitam, rasis gitu ya, orang Afrika ini adalah bawahan bagi mereka. Jadi kerjanya mereka itu kayak slave. Siapapun boleh beli slave. Misalnya saya orang kaya di Amerika Serikat baru itu, waktu itu saya bisa mau orang yang ngerjain kayak binatang lah, mau ngerjain taman saya cuman telepon aja agennya gratis atau bayar sedikit, suruh mereka bersihin taman kayak gitu, nanti kasih makan dikit kayak gitu aja. Jadi bisa belilah orang waktu itu untuk bersihin rumah kita, nggak digaji ya, tapi dibeli dulu, habis itu nggak usah digaji ya, kayak itu. Mayoritas seperti itu, bukan kita mengeneralkan, mayoritas begitulah perilakuan manusia di Amerika Serikat baru itu. Oke, kalau naik kendaraan atau apa itu orang berkulit hitam adalah target, makanya sampai sekarang masih orang berkulit hitam itu, walaupun ini bukan mereka yang menghadapinya, tapi rasa perih diperlakukan itu yang terjadi sama nenek moyang mereka itu masih terasa bagi mereka. Anyway, so dari situlah perekonomian di Amerika Serikat bangkit dan bangkit. Apalagi karena Amerika Serikat baru ini seperti saya ceritakan tadi berlatar belakang dengan perperangan juga. Jadi mereka sadar mereka harus mempunyai kekuatan militer. Jadi mereka menginvestasi keuntungan dari negara mereka ini bagian militer. Mana tahu nanti datang lagi seperti 1 tahun setelah mereka merdeka, itu datang lagi kiriman militer dari kerajaan Inggris untuk menjajah si penjajah, ya kan? Nah, jadi negara Amerika Serikat baru ini sudah stabil, sudah punya presiden, kemudian perekonomian mulai beranjak, investasi ke army atau ke militer selalu mereka tingkatkan. Dan jadi mereka seperti negara utuh, namun belum seperti Amerika yang kita lihat sekarang ini, yang sudah mengontrol dunia. Itu terjadi setelah tahun 1940-an, setelah Perang Dunia Kedua, Amerika yang disebut powerful itu. Awalnya itu adalah perperangan dunia kedua terjadi di Eropa, yaitu Jerman atau Nazi membabi buta negara-negara di Eropa ini, terutama di Polandia, ke Prancis, ke Inggris, dan negara-negara ini kewalahan melawan Jerman, melawan Nazi. Ini perperangan di Eropa ini. Banyak dari negara-negara ini menjajah di negara lain, termasuk saat itu di Indonesia juga, di India, di Malaysia, dan berbagai negara lainnya. Nah, jadi
Ini Nazi Jerman itu udah mau menang ini sebenarnya, karena Inggris udah kewalahan banget. Itu Inggris kepulauan loh. Sementara negara-negara lain kayak Belanda, Prancis, dan Polandia itu udah dikuasai sama Nazi atau Spanyol juga, dan negara Eropa lainnya. Inggris yang terakhir ini karena syukurnya ke pulau kan, jadi agak susah, challenge-nya lumayan besar bagi Jerman atau Nazi untuk mengkonkret, untuk menjajah Inggris seutuhnya. Nah, datanglah Amerika membantu. Amerika ini ya karena mereka mempunyai arminya ya biasa aja, maksudnya mereka mempunyai orang gitu, banyak kan penduduknya mereka, karena udah berabad juga mereka independen, udah 2 abad juga, berarti sekitar gitulah, hampir 200 tahun juga mereka merdeka, udah stabil juga, cuma belum sepowerful. Datanglah Amerika membantu, dan dengan segerombol termasuk pesawat-pesawat mereka nyampe membantu Inggris, membantu Prancis. Nazi terkalahkan di tahun 1945. Alright, berarti negara-negara Barat, kenapa ada blok Barat? Karena mereka berutang budi sama Amerika. Maka apapun yang dibilang sama Amerika sampai sekarang ini, kalau Amerika bilang A, semua bilang A. Kalau Amerika bilang B, ya semua mereka bilang B. Right? Tapi bukan itu salah satu powerfulnya Amerika. Amerika waktu itu belum powerful benar-benar, karena itu pengiriman pertolongan aja. Nah, banyak lagi faktor yang bikin Amerika powerful, yaitu perekonomian. Salah satunya adalah mata uang yang kita gunakan. Yang pedoman mata uang dunia adalah Amerika. Jadi pada tahun 1944 ini adalah sejarah kenapa dolar Amerika itu adalah mata uang nomor 1 di dunia digunakan. Itu terjadi di Departemen Ekonomi Amerika sama negara Eropa ini membuat persepakatan. Amerika membuat perjanjian atau ya berloge lah, berloge, bilang karena saat itu adalah emas yang sangat berharga sampai sekarang. Jadi pedoman orang berniaga atau trade itu adalah emas, dengan harga emas. Amerika bilang, Amerika mau membayar 1 ons emas itu $35. Itu mereka berjanji harga emas yang akan mereka bayar kalau mereka beli emas, mereka akan bayar $35. Ini lumayan mahal waktu itu. Jadi negara-negara lain ini setuju ngikut Amerika. Jadi orang-orang kalau ada bertransaksi, nggak harus emas lagi, mereka bisa menyimpan dolar untuk membeli emas, atau mereka simpan emas untuk beli dolar. Jadi apapun yang mereka transaksi, mereka menggunakan dolar, terutama dalam pembelian emas. Itu sampai sekarang, kalau emas naik, dolar naik, itu sama-sama mereka seiring ya kan. Terus bank-bank juga, seperti bank-bank dunia, mereka pedoman dengan emas. Kalau emas dibeli dengan dolar, jadi mereka menggunakan mata uang dolar. Begitu juga instansi-instansi global lainnya, mereka sudah mulai menggunakan dolar, sangat populer sekali dolar di saat itu. Walaupun tidak selamanya sebagai official mata uang untuk beli emas sampai 1960, kemudian bank di Amerika, bank nasional di Amerika bilang nggak lagi, tapi orang udah tergantung, kalau emas pasti sama dolar, dan perusahaan-perusahaan mereka juga udah pakai dolar, disitulah dolar selalu populer. Nah, karena ketergantungan baik itu perusahaan atau bisnis dunia dengan dolar di Eropa dan juga di Amerika ini, negara-negara lain mereka mengembangkan, karena negara-negara seperti di Asia kan sudah mulai merdeka juga kan, mulai juga membangun perekonomian mereka kan mempunyai melakukan transaksi juga dengan Eropa, karena Eropa sama Amerika menggunakan dolar, akhirnya menyeluruhlah di seluruh dunia bertransaksi pakai dolar. Jadi sampai sekarang ini 90% atau mungkin 80% lah, mayoritas lah transaksi dunia itu nggak bisa dielakkan lagi, orang sudah pakai dolar. Mungkin sampai kapanpun kita nggak tahu. Lagi-lagi karena perekonomiannya
bagus di Amerika, penduduknya banyak, produk domestiknya juga banyak, servis yang mereka jual ke dunia karena gampang bagi mereka untuk menjual ke negara lain karena mereka sudah tahu kurs yang mereka lakukan nggak akan ada dampaknya kalau mereka berniaga ke lain karena di internal mereka pakai dolar, mereka belanja di luar juga pakai dolar. Jadi value, nilai yang mereka dapat di luar dengan dolar sama dengan nilai yang mereka dapat dengan dolar yang ada di negara mereka. Beda kalau kita misalnya Indonesia, kita beli di saat dolar mahal, ya kan? Ternyata rupiah anjlok, kita rugi kan? Begitulah sistemnya. Jadi kalau kita di Indonesia yang menggunakan rupiah atau di negara lain, pas dolar itu naik, ya kita bayarnya mahal keluar. Begitu juga sebaliknya kalau dolar turun, jadi ya nggak stabil. Kalau orang Amerika kan nggak, mereka menggunakan mata uang mereka sendiri dimanapun. So, itu salah satunya. Jadi perekonomian memang bagus. Salah satu, kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 1 di dunia. Mungkin Cina nomor 1. Anyway, pokoknya top 5 lah Amerika. Dan pastinya karena sejarah mengatakan perperangan itu selalu ada, jadi mereka selalu menginvestasi ke militer mereka. Militer mereka semakin besar, mereka mulai juga melihat daerah-daerah atau wilayah-wilayah lain di dunia untuk dijajah seperti di Vietnam. Dan mereka memastikan di setiap benua atau negara mereka mempunyai base militer. Dengan cara, kalau di Eropa, mereka dengan cara bilang ke ally atau ke sekutu mereka yang seperti negara boneka ini, yang nurut aja karena berutang budi, kayak di Inggris, Prancis, Spanyol, atau negara-negara yang blok barat ini. Amerika kapal selamnya ada di sana, base militernya ada di Eropa ini. Terus di Asia kayak di Guam, di dekat Filipina, kalau macam-macam negara di bagian Asia, mereka udah ada base militernya juga. Terus di Middle East, mereka bersekutu dengan Arab Saudi. So, Arab Saudi nggak tahu kenapa bersekutu dengan Amerika. Udah dikepung lah dunia ini oleh tentara-tentara Amerika, terutama. Dan yang paling penting juga, lagi-lagi karena ekonomi, karena mereka punya uang, mereka berhasil menciptakan satelit yang diluncurkan ke langit. Kita nggak tahu fungsinya buat apa. Kita nggak tahu buat apa, ya kan? Bisa jadi mata-matain semuanya. Kita, ya, hanya Rusia yang tahu sama Cina. So, karena negara-negara penjajah yang dulunya sebelum Amerika terbentuk sudah ditaklukkan oleh Amerika Serikat yang baru ini, yang kita sebut dengan United States sekarang ini, yang mereka nggak bakal bisa ngapa-ngapain sampai sekarang karena militernya Amerika sampai mereka mempunyai nuklir nomor 2 atau berapa ribu nuklir Amerika yang pernah diletuskan di Hiroshima, Nagasaki. Jadi Amerika bisa sesuka hatinya sekarang ini. Jadi apa yang bisa menghentikan Amerika? Yang bisa menghentikan Amerika adalah orang Amerika sendiri. Yaitu biasanya setiap negara hancur jika politik internal di dalamnya hancur. Kalau politik internalnya masih stabil, nggak terpecah, maka mereka nggak akan hancur. Kalau negara lain, kalau dibilang dengan perang itu, ya terjadilah perang dunia ketiga kalau antara Rusia salah satu-satunya dan Cina berkolaborasi, atau Cina sama Amerika, atau Rusia sama Amerika. Hanya itu yang bisa menghancurkan, dan mereka sama-sama hancur pastinya dunia ini. Kalau Amerika sama Rusia bertempur-tempur benar-benar perang, kita semua juga bisa hancur karena nuklir akan meledak di mana-mana. Mungkin kita nggak mati, kita bisa sembunyi di bawah pohon atau di bawah tanah untuk sesaat, tapi setelah kita perang selesai, dunia habis, kita mau makan sama apa? Tanah atau bumi yang kita ini sudah terkontaminasi dengan zat-zat yang nggak mungkin, ya tandus, nggak mungkin ada kehidupan.
Ya mungkin ada, cuman ya itulah, butuh, kita mungkin udah mati duluan. Nah, anyway, cerita tentang dunia hancur. Jadi ada nanti kisah satu lagi saya mau bahas, yaitu tentang persediaan seed world food di Norwegia. Nantilah saya ceritaan tentang itu. So, conclusionnya adalah kenapa Amerika powerful? Jawaban saya secara pribadi ya setelah saya menganalisa semuanya, karena Amerika Serikat ini terbentuk dari negara-negara penjajah. Mental mereka sudah terbentuk dari ratusan tahun, berabad-abad yang lampau, dibentuk persatuan antara penjajah-penjajah. Dalam pikiran mereka adalah pertahanan. Jadi bukan perdamaian tapi pertahanan. Mereka harus membesarkan militer mereka atau weapon-weapon mereka, alat-alat tempur mereka, itu karena mereka berpikir tentang pertahanan dan perlawanan, tidak perdamaian. Makanya di setiap negara yang punya konflik, Amerika ikut campur. Karena mereka tahu, mereka powerful, mereka mempunyai kekuatan militer yang bisa menaklukkan dunia, dan mereka mentalnya mental penjajah. Yang bisa menghancurkan Amerika adalah ya Tuhan yang Maha Kuasa, dan kalau perang sama Rusia, tapi kita semua hancur seperti saya bilang tadi. Jadi memang beberapa faktor kenapa Amerika itu bisa se-powerful sekarang ini, yang pastinya ekonomi, politik, militer, dan juga stabilitas negara tersebut. So, thank you so much for watching. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.